Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salvia Maida Salsabila dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, mari kita mengenal dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti batu sendi. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Ada 9 fungsi utama Pancasila. Di antaranya, 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau yang biasa disebut Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila yang artinya 1. Bintang, melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. 2. Rantai, melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. 3. Pohon beringin, melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga Indonesia. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. 4. Kepala banteng, melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. 5. Padi dan kapas, melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antar warga Indonesia. Dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia dan ada 3 tokoh nasional yang menyampaikan gagasannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian, hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan Supomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu 1. Persatuan,
2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Presiden pertama Indonesia, Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Tanggal 1 Juni ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 9 orang dalam kepanitiaan tersebut bersidang pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juni 1945. Dalam sidang reses pun terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan syariat Islam. Akhirnya, rumusan dasar negara Indonesia disepakati yang diberi nama Piagam Jakarta, yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan BPUPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada laporan utusan Kaigun Angkatan Laut Jepang kepada Dr. Andes Muhammad Hatta bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Masalah keberatan tersebut dibicarakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan 4 orang anggota PPKI, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tekomoh. Dari pembicaraan tersebut disepakati untuk mengubah rumusan dasar negara tersebut sehingga menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sampai saat ini rumusan dasar tersebut dikenal sebagai Pancasila. Sebelum berlanjut ke pembahasan kita kali ini, kita ketahui dulu makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara. Maka pelaksanaannya akan secara objektif berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang kedua, berkaitan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia agar pembentukan peraturan bersumber pada Pancasila dan muatan atau isinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua adalah menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara, maka pelaksanaannya akan secara objektif dilaksanakan oleh pemerintah karena Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi acuan atau landasan untuk penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satunya adalah membuat undang-undang, di mana jika kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,
bangsa itu kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila secara subjektif atau secara individual, atau pelaksanaan Pancasila yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masyarakat melaksanakan Pancasila sila pertama dengan saling toleransi antar umat beragama. Kemudian, kita secara individu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi, kalau Pancasila sebagai dasar negara itu, yang melaksanakan adalah pemerintah atau penyelenggara negara. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu, yang melaksanakan adalah masyarakat. Di sebelah saya sudah ada diagram hierarkis piramida Pancasila. Tanda panah ke atas di sini artinya menjiwai atau melandasi. Hubungan sila-sila dalam Pancasila itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya, setiap sila dalam Pancasila itu saling berkaitan. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Artinya, ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama, maka ini akan mengarah ke sila berikutnya, yaitu kemanusiaan. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, dalam semua ajaran agama itu ada hubungan dengan Tuhan dan ada hubungan dengan sesama manusia. Maka, kalau kita sudah memiliki keyakinan dan menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, maka kita akan bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika manusia itu membutuhkan pertolongan, maka kita akan membantu. Itu yang disebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah kita melakukan sila itu dengan saling tolong-menolong, itu akan mempererat yang namanya persatuan. Ketika kita sudah bersatu, sudah saling tolong-menolong, saling menjaga, kemudian persatuannya semakin erat. Ketika kita ada masalah, kita akan menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan cara kekeluargaan. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, kemudian sampai persoalan di kenegaraan, maka tujuan utama dari namanya kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai keadilan dan kemakmuran, ini akan tercapai. Maka daripada itu, sila-sila dalam Pancasila itu meliputi keseluruhan, artinya tidak dapat berdiri sendiri. Pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila itu harus secara utuh. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara, ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksudkan sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang berbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Dipandang dari segi morfologi bahasa Indonesia, kata berdasar berasal dari kata dasar yang diberi awalan ber menjadi berdasar. Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu BPUPKI dalam rapatnya mencari dasar falsafah negara untuk Indonesia yang merdeka.
Maka diputuskanlah Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula, Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun untuk itu, terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda. Sejarah rumusan Pancasila itu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan tidak dapat pula dipisahkan dari sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara tersebut. Hal ini mengingat bahwa Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dipandang sebagai dasar negara Indonesia karena di dalamnya mengandung beberapa asas yang dapat dilihat di antaranya: 1. Asas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Realisasi dari asas ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam 3 bidang ketatanegaraan Republik Indonesia, antara lain: 1. Dalam bidang eksekutif, dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian-bagiannya yang mengatur segala soal yang menyangkut agama di Indonesia. 2. Dalam bidang legislatif, tercermin pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. 3. Dalam bidang yudikatif, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tercermin dalam setiap keputusan peradilan umum di Indonesia. Begitu pula dengan ada kalanya peradilan agama yang khususnya diadakan bagi yang beragama Islam, adalah realisasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras dan warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 34 adalah merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlibat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial. Contohnya, panti asuhan untuk anak yatim piatu, anak cacat, dan manula atau lansia. Dari segi legislatif, dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Pemburuan yang menghilangkan prinsip penghisapan manusia oleh manusia. Dalam bidang eksekutif, terbentuknya Departemen Sosial yang menanggulangi masalah kemanusiaan. Contohnya, Direktorat Bencana Alam yang memberikan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah, bencana alam, dan sebagainya. Yang ketiga, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.
dan berdaulat yang berarti pula bahwa bangsa Indonesia tidak membolehkan adanya campur tangan dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Asas kebangsaan tertuang pula dalam simbol atau lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, pasal 36A, bendera kebangsaan, yaitu sangsaka merah putih dari pasal 35, bahasa persatuan bahasa Indonesia, pasal 36, lagu kebangsaan Indonesia Raya pasal 36B, dan lambang persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika pasal 36A. Di samping itu, asas kebangsaan termuat dalam pembukaan alinea pertama dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Sebagai contoh, dalam mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sama juga dalam rangka perlindungan bangsa terhadap kemungkinan pengaruh buruk dari luar negeri dan juga perlindungan terhadap orang asing yang ada di Indonesia demi kepentingan bangsa. Di bidang legislatif, asas ini terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Aplikasi asas kebangsaan dalam pengadilan berupa keputusan apabila terjadi perselisihan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing di Indonesia di mana yang berlaku adalah Undang-Undang Indonesia. 4. Asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan dalam yudikatif terdapat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapat penetapan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tertuang dalam alinea 4 yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Penjelmaan dari ketetapan ini dapat dilihat pada persetujuan dari rakyat atas tindakan pemerintah. Itu dapat ditunjukkan bahwa Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang. Artinya, tanpa persetujuan rakyat, Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, dan akhirnya Presiden harus memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat. Kesejatian asas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh ruhnya dalam era reformasi dengan dilaksanakan pemilu secara langsung melibatkan rakyat sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Bukti kedaulatan yang telah ditunjukkan melalui pesta demokrasi secara langsung merupakan bentuk pengakuan kalau rakyat adalah pemilik utama negara ini. 5. Asas keadilan sosial. Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Misalnya, adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya. Yang perlu adanya suatu badan yang akan menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak dan sewenang-wenang, melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial
yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut. Dalam bidang yudikatif, terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada keadilan sosial, sedangkan dalam bentuk lembaga, terlihat adanya lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara. Selain itu, negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat di mana segala golongan, segala bagian, dan seluruh anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan persatuan dan kesatuan yang organis. Kepentingan individu dan kepentingan bersama harus diserasikan dan diseimbangkan antara satu dengan lainnya. Hidup kenegaraan diatur dalam prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dapat dipertentangkan satu dengan lainnya. Negara harus dipandang sebagai institusi seluruh rakyat yang memberi tempat bagi semua golongan dan lapisan masyarakat dalam bidang apapun. Sebaliknya, negara juga bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kesejahteraan semua warga negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar atau menciptakan monopoli dengan pemilik modal besar. Juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan negara mengusahakan tujuannya dengan memperhatikan semua golongan dan semua perseorangan. Negara mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Peran negara demikian tidak lepas dari amanat yang digariskan oleh Pancasila. Artinya, negara melalui para penyelenggaranya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan perintah-perintah yang didoktrinkan oleh Pancasila. Apa maksud Pancasila sebagai pandangan hidup? Itu artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita bahwa tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang, kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil,
Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dan juga menghormati hak-hak orang lain. Cukup sekian penjelasan saya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan.